Ada banyak cara ya kalau lu mau dapetin 100 juta atau mau dapat duit ya. Lu bisa tutoring temen lu bisa kerja jadi barista di coffee shop. Tapi di sini gua nggak ngomong cara yang orang biasa ngambil ya. Kalau cuman kerja jadi waiter ya lu nggak usah nonton video gua gitu. Ini kan misalnya kalian nonton video ini, misalnya kalian udah jadi pelajar mahasiswa nih. Mau nyari duitnya duit beneran, mau 100 juta nih, bukan mau cari duit 3 juta gitu. Lu mau jadi duit 3 juta ya silahkan nih. Kayak gua waktu pernah coba jadi wedding organizer. Pokoknya intinya ya, dari jasa, produk, dan jualan jasa dan produk orang lain. Ini gue hilangin constraint yang namanya waktu ya. Jadi kalau lu jago jualan jasa lu bisa pertama emang lu yang fotoin. Tapi nextnya bisa lu punya tim gitu. Nah tapi kalau lu itu tuker waktu lu buat jadi barista, nah ini repot nih. Karena waktu lu buang untuk uang. Jadi gue ajarin lu ketika lu masih muda, lu pelajarin konsep di mana waktu lu tuh lu harus anggap waktu lu hal paling berharga ya. Jangan main lu tukar begitu. Nah dari tiga skill ini titik beratnya sebenarnya kalau mau bikin duit fast quick money ya, gue nggak bilang gampang ya, gue nggak bilang gampang tapi gue bilang uangnya lebih cepat dibanding lu coba jadi barista nabung setahun ya kan gaji 3 juta, cuman berapa itu lu kumpulin 30 juta lebih dikit dipotong-potong ongkos lu bolak-balik ya, itu nggak, jangan kerja seperti itu. Kalau buat pengalaman ya sure boleh lah. Cuman kan gue tahu lu datang ke channel ini, datang ke mau belajar sama gue di sini, ya gue sharing yang apa adanya gitu. Lu nggak suka denger gue ngomong kayak gini ya nggak usah nonton channel gue ya. Karena gue bikin di sini nggak ada yang terpaksa, gue bikin suka-suka ya. Gue pengen sharing aja ke orang-orang yang dulu kayak gue. Jadi gue kasih tahu gue kasih tahu salahnya di mana ya. Kalau lu dikasih tahu gue salah di mana dan lu lompat ke hal yang sama ya lu bebal gitu. Gue bilang dulu gue jualan pomade walaupun make money itu was a mistake ya. Karena gue gak ngerti apa-apa tentang produk. Itu was a mistake, itu salah. Gue waktu itu jualan berbagai macam ya gue coba tuker waktu gue sama uang, itu salah ya. Jangan kalian tukar seperti itu. Nah, tiga skill ini ya yang gue bilang tadi antara produk lu sendiri, jasa lu atau produk dan jasa orang lain ya kita bagi 3. Ini tiga itu menitik beratkan ke satu skill yang paling utama yaitu jualan ya. Karena jualan produk, jualan jasa, jualan produk dan jasa orang lain. Jualan, dan jualan. Jadi udah tahu nih kalau mau make quick money ya, where's the money? Sales sudah pasti. Nggak ada lain, skill lain kecuali skill untuk jualan. Karena di dunia ini ya cuma jualan ya, jualan jasa ya, jualan barang, jualan jasa dan barang orang lain. Jualan dan jualan. Ya kalau lu cuma ngebuat kopi itu nggak bakal kaya. Tapi kalau lu jualan kopi, itu lu bisa kaya. Ya, jualan. Kata kuncinya jualan. Nah, kita kan breakdown dulu skill set ya. Jadi gue gak bakal bahas produk apa, jasa apa itu lu coba cari. Tapi kalau produk jasa orang lain tuh banyak banget ya. Contohnya seperti lu jadi agen properti, lu bisa jadi sales mobil tuh. Banyak banget lah, itu endless ya. Literally itu endless. Kita coba bahas skill setnya dulu deh ya. Karena gue tadi titik beratin di tiga-tiganya ini adalah jualan. Gue ajarin kalian gimana caranya jualan. Ini skill yang gue ajarin lu di sini tentang jualan, ini lu gak bakal ketemu. Ya lu gak bakal ketemu di teori manapun, di buku manapun. Karena ini based on pengalaman gue. Dan kalau di sini ada yang lu ngomong, oh gue lebih jago jualan dari Timothy ya silahkan gitu. Cuman gue yakin satu Indonesia ini gak ada yang lebih jago jualan dibanding gue. Jadi yang gue ajarin kalian di sini itu berdasarkan fakta. Ya gue cold call orang ya, 200 ada lebih kali. Sehari itu dulu. Gue cold call orang agensi gue. Gue tahu gimana caranya cold calling orang sampai jadi klien, cara prospectingnya seperti apa. Karena ini skill yang gue harness selama bertahun-tahun, sama seperti skill gue di market gitu. Gue harness ini skill jualan tuh udah lama ya, nggak baru 1-2 hari. 3 step ini dalam jualan, sebenarnya banyak sih. Teman ini kalau gue bahas sales secara video ini khusus tentang sales tuh, gue bisa bacot mungkin 20 jam nggak beres nih. Jadi gue coba condense, gue pikir apa yang paling gampang gue sampaikan ke kalian dan kalian bisa ngerti. Itu ada 3 caranya, ada 3. Jadi step 1, step 2, dan step 3. Step 1 itu adalah komunikasi yang efektif ya. Skill kedua itu adalah building relationship. Apa hubungannya building relationship sama jualan? Ntar gue kasih tahu. Dan yang ketiga adalah skill problem solving di dalam sales ini sendiri. Jadi 3 ya, komunikasi efektif dulu ya, building relationship. Habis itu kalian bisa problem solving. Komunikasi itu penting karena produk lu ya, lu jadi software engineer nomor 1 di dunia, lu bisa bikin enterprise resource planning paling bagus. Tapi kalau lu nggak bisa jualan dan lu nggak bisa berkomunikasi secara efektif, lu punya produk tuh apa ke masyarakat, ya orang nggak akan peduli sama ERP lu gitu. Ya itu ERP software by the way. Lu harus bisa jadi pendengar yang handal ya. Kalau lu lihat ya contohnya misalnya sales di mall ya, sales paling sederhana misal di mall tuh ada sales gym lu tau, dia langsung kayak, selamat siang kamu. Itu udah pasti orang ya apa sih lu itu. Ya, makanya mereka cuma bisa jadi sales gym, nggak pernah bisa naik level. Karena mereka nggak paham gitu fundamental pertamanya ya. Lu untuk jadi sales yang jago itu lu bukan jadi yang paling jago bacot, tapi lu paling jago mendengar. Komunikasi yang efektif itu bukan tentang apa yang lu omongin, tapi apa yang lu dengar dan lu pakai informasi yang mereka kasih ke lu sebagai senjata ke mereka. Nah, ini rahasianya nih. Ini nggak akan ada yang sampai level di sini sales ya. Karena mereka nggak pernah kayak gitu, mereka nggak pernah 200 sehari cold calling ya. Mereka nggak do the reps.
Kalau gue dia ibarat Bruce Lee tendangan satu kali udah sejuta kali.